Sebelum podcast hari ini, seperti biasa gue mau ngasih sedikit trik tentang fotografi dengan menggunakan filter gel. Yakni di sebelah kiri nanti kita memakai filter merah dan di sebelah kanan memakai filter biru. Di sini seperti biasa kita harus menyalakan dulu flashnya. Di sini hari ini gue ditemani sama Angga Rizky Saputra dan Ridwan Rahadian. Keren ya nama lu Wan ya? Model yang udah luar biasa ini, Indromo Hanga Yujin. Tapi gue lebih kenal dia sebagai Imo. Nah, keren tuh. Keren. Langsung mantap. Teknik memotret kali ini adalah sebuah trik yang sangat sederhana. Teman-teman tidak harus memiliki flash yang mahal. Flash jenis apapun bisa digunakan untuk trik sederhana ini. Yang terpenting adalah kalian harus menggunakan minimal 2 flash dengan diberi filter gel yang berbeda. Bisa dengan merah biru, hijau kuning, hijau merah, dan sebagainya sesuai selera teman-teman sekalian. Dan kalian harus menggunakan trigger untuk dapat menyalakan semua flash ini secara bersamaan. Oke, boleh satu yang angkat ke ini ke ujung. Nah. Setting kekuatan flash dengan nilai yang sama sehingga kedua warna nantinya akan sama-sama dominan. Letakkan satu flash di bagian depan kanan dan satu flash di depan kiri model. Pindah-pindah posisi flash sedemikian rupa sehingga menemukan posisi terbaik dalam pencahayaan. Jangan takut gagal, karena untuk mendapatkan foto terbaik membutuhkan banyak eksperimen. Dan jangan lupa pastikan baterai yang kalian pakai untuk flash masih memiliki power yang cukup, karena bila tidak tentu akan sedikit mengurangi kualitas cahaya yang dihasilkan dari flash tersebut. Baiklah teman-teman, demikian tadi bagaimana menggunakan filter gel. Dan ini ada sedikit kenang-kenangan buat Ridwan Rahadian. Nanti kalau kurang atau baterai mau beda silahkan ambil. Siap. Ini juga kepada Rizky Angga Rizky. Thank you. Thank you. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morning. The taxi is waiting, it's blowing his horn. I'm ready and so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. So leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Asik. Apa kabarnya? Iya. Bebas. Oke, thank you Man. Oke, thank you kok. Mungkin aku cuma disebut halusinasi, cari perhatian atau apa, tapi karena aku udah dari kecil, terus udah gitu juga banyak banget perjalanan hidup aku soal itu, 33 tahun kan ngadepin mereka istilahnya makhluk seperti itu. Jadi yang waktu pertama aku dilamar sama makhluk itu, posisinya kita
bisa dong beda antara mimpi dan tidak mimpi, ya kan? Nah, cuman anak-anak indigo kan lebih sensitif dan bisa ngebedain mana mimpi mana enggak gitu kan. Nah, aku yakin banget itu bukan mimpi. Kalau mimpi biasanya aku lupa, ya kan? Tapi kalau ini tuh berkesan sampai sekarang pun akan ingat gitu. Padahal aku pada dasarnya pelupa orangnya. Gitu ya. Jadi itu ada makna, ada apa namanya, ada pesan gitu ya. Jadi pas pertama kan 2 kali tuh. Yang pertama dilamar sama anak dari Raja Setan kan. Jadi bentuk badannya itu dia merah semua dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu kayak kita dikulitin tau kan? Oh ya. Tinggal Melepuh. daging merah gitu-gitu. Nah, bentuknya seperti itu, tanduknya 3, matanya kuning, dan dia bawa anjing berkepala 3. Sama, anjingnya juga seperti itu juga kulitnya. Iya, kayak gitu. Dan dia datang, saya mau jemput kamu, saya mau bawa kamu ke kerajaan aku, dan kamu adalah perempuan yang akan membuat ayah saya bangga memilih kamu. Saya bingung, kayak semacam ditandain kan, berarti seperti kayak udah dipantau gitu, seperti yang udah pernah oh ini dia nih, kayak ditandain ya kan. Kok bisa tahu sih misalnya kenapa ayahnya si Raja Setan itu ngerasa bangga kalau aku dipinang sama dia? Kan kayak aneh menurut aku ya gitu ya. Sejak kapan kamu menyadari bahwa kamu itu bisa melihat hal-hal gaib seperti itu? 3 tahun. Umur 3 tahun. Itu memori terakhir di otak aku 3 tahun. Mungkin dari bayi yang baru lahir pun mungkin ya. Cuman tapi memori di otak aku kan 3 tahun. Pas terekam 3 tahun. Saat itu kebetulan lagi ulang tahun. Pas ulang tahun gitu, jadi keluarga itu merayakan biasa ya. Terus pada saat itu kebetulan lagi maghrib. Jadi kita zaman dulu masih ini kan, masih pakai kaset tape, ya kan? Kalau mau muter selamat ulang tahun bukan pakai MP3 kan, zaman dulu masih jadul banget, pakai kaset tape gitu, lagi dicetek gitu kan. Nah, saya kan ngelihat ke kaca. Di kaca itu kan emang di depan rumah itu kebun kosong aja gitu kan. Nah, tapi ada sosok yang datang semakin dekat gitu kan. Saya ngeliatin aja waktu kecil gitu. Makin deket, makin sampai akhirnya deket banget di jendela rumah. Nah, terus udah gitu pas tape selamat ulang tahun itu dinyalain, bukan suara lagu, suara ketawa kuntilanak. Iya, dan aku ngeliat siapa yang ketawa, dia yang ada di depan jendela itu. Nah, itu masih sekarang kesimpan memorinya. Dan orang-orang yang ada di sekitar situ sempat mempertanyakan nggak bahwa kamu mengalami pengalaman aneh seperti itu gitu maksudnya? Iya, semua pada diem kaget. Apaan itu? Dan sedangkan saya kan masih kecil ya. Saya tahu orangnya yang ketawa itu. Tapi mereka dengar suara ketawa dari tip itu? Dengar, tapi mereka nggak bisa lihat. Sedangkan aku kan bisa lihat, dan aku cuma lihat ke jendela aja. Lihat ke jendela aja gitu. Dia yang ketawa. Menurut Eugene, indigo itu berkah atau menyiksa sih? Dua-duanya. Pada awalnya perjalanan aku untuk menerima keanehan ini, yang banyak orang bilang keanehan ya, iya kan? Weird banget, weirdo lah, orang aneh apa segala macam, itu berat juga buat aku gitu loh, karena menurut aku dalam dunia nyata aja kita punya masalah kan, sedangkan anak indigo itu masalah di dunia nyata dan di dunia gaib gitu loh. Jadi di saat kita di real life-nya kita ngadepin masalah, terus kita dihajar juga dengan ngelihat makhluk-makhluk gaib dan diganggu macam-macam, itu kan double ujian ya gitu. Ditambah lagi orang-orang yang ngeremehin, itu kayak berat banget gitu loh. Tapi kan gini, sebagai gambaran kalau seandainya orang ini dekat harimau, pada dasarnya orang-orang itu kan takut, termasuk dekat dengan buaya ataupun ular. Tapi kadang-kadang kalau sudah terbiasa dari kecil dekat dengan binatang-binatang buas itu, dengan sendirinya dia akan merasa terbiasa dan tidak merasa takut sama sekali. Nah, bagaimana dengan melihat makhluk-makhluk gaib ini? Dari kecil sampai sekarang umur 33 tahun itu rasanya kayak di ospek. Jadi kayak naik tingkatan, yang makin seram gitu loh. Mungkin kalau orang-orang cuma lihat kuntilanak, genderuwo, pocong itu aja, itu cuman di level paling bawah. Aku udah ngeliat yang aneh-aneh banget, dan aku bahkan pernah berantem, tapi aku kalah karena aku kroyok ya namanya. Iya, kroyok sampai kalau secara medis
nggak kedeteksi aku sakit apa, tapi yang jelas aku badannya sakit tapi dan nggak sembuh-sembuh gitu loh. Nah itu karena dihajar mereka, dikeroyok, dan sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun aku harus recovery gitu loh. Nah jadi awalnya itu seperti di umur berapa gitu aku cuma ngeliat ya kan, terus nanti nambah lagi levelnya kayak aku bisa mencium bau, terus lalu ngedenger, disentuh, perasaan kayak panas, disentuh kayak ada yang ya membelai gitu kan, kayak megang, ada yang dipegang gitu. Terus udah gitu ngelihat sih udah dari awal kan ya kayak gitu. Dan indigo itu nggak cuma ngelihat makhluk gaib, macem-macem banget. Aku bisa punya firasat, aku punya mimpi tentang sesuatu hal yang akan terjadi. Terus aku juga bisa kayak misalnya apa ya, bisa ngelihat misalnya nih orang kayak gimana. Kadang ya maksudnya kemampuan orang indigo tuh nggak cuma ngelihat hantu aja gitu. Untuk masalah melihat ini, bisa nggak ketika memang kamu pengen melihat dan kamu nyatanya melihat, atau kamu tidak pengen melihat terus bisa nggak melihat gitu? Maksudnya itu kan refleks atau bisa disengaja atau tidak disengaja? Bisa sebenarnya. Kalau ini aku ya nggak tahu orang lain, anak indigo yang lain nggak tahu gimana. Kalau aku misalnya nggak pengen ngelihat tapi mereka muncul, itu ya mereka pengen memunculkan diri kan, dan kelihatan sama aku. Tapi kalau misalnya ada kan misalnya orang bilang coba dong terawang di sini ada apa aja, aku harus berkonsentrasi, istilahnya aku kayak pergi jiwanya ke tempat itu kayak gitu loh rasanya. Jadi aku bisa, oh di sebelah sini ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, kayak gitu. Dan itu nyata di mata kamu atau hanya firasat? Ya menurut saya indigo, saya kesana gitu loh. Tapi kan kalau menurut orang yang tidak percaya, yang skeptis, dibilang itu hayalan gitu loh gitu. Karena gini, gambarannya begini, saya seorang yang boleh dibilang bukan nggak percaya, tapi memang tidak pernah mengalami pengalaman spiritual seperti itu ya. Tapi kalau saya ada datang di tempat-tempat tertentu, misalnya kayak Pulau Onrus, terus Pulau apa nih yang deket Bulat itu, Bulat ya, yang serem itu ya, Pulau Bulat, Pulau Cipir dan sebagainya. Itu aku nggak bisa ngerasain, bahkan nggak berani memastikan bahwa benarkah ini karena adanya makhluk gaib dan sebagainya. Karena yang kita rasakan itu hanya seperti pengap, tahu nggak sih pengap? Kalau tempat terbuka sesak. Itu pada dasarnya kan seharusnya kita lega, segar, terus menghirup udara itu kayak ya gimana sih yang namanya alam terbuka gitu ya. Terus yang kedua, misalnya kita masuk ke museum-museum yang notabene memang sedikit sekali pengunjung. Maaf kalau kayak yang maksudnya museum yang banyak pengunjungnya, saya sih nggak terlalu berpikir tentang hal itu. Tapi kalau ketika ada ruangan tertentu ataupun museum yang memang jarang dikunjungi oleh orang, itu akan terasa beda. Beda itu artinya ini sama-sama gedung besar, masjid dan museum. Itu auranya akan beda ketika masuk masjid, bahkan ada istilah senyum kamu sejuk kayak lantai masjid. Nah, berbeda sama jauh dengan ketika kita masuk museum, kan seperti itu. Nah, yang ada auranya itu bikin kita sedikit berkeringat dan pengen buru-buru keluar lah. Nah, apakah menurut kamu itu memang itu salah satu ciri-ciri di situ ada makhluk sisi lain, atau hanya perasaanku aja gitu loh kalau menurut kamu? Jadi gini, kalau misalnya tadi bedanya tempat yang sering dikunjungi sama yang tidak dikunjungi, karena tempat yang jarang ada manusianya kan berarti tidak ada hawa manusianya kan. Iya, memang itu tempat-tempat yang mereka suka gitu kan. Jadi di mana suatu tempat yang tidak lagi digunakan atau dihuni oleh manusia, tidak ada hawa manusia, itulah tempat yang mereka suka gitu loh. Tapi kalau toilet, walaupun kita sering ke sana dan mereka suka banget di sana karena memang sudah diberi tempat oleh Tuhan untuk tinggalnya di toilet gitu. Tapi kalau tempat-tempat selain itu ya memang mereka sukanya tempat-tempat yang lembab, jarang dipakai, gelap, seperti itu loh. Ya. Tentang toilet itu tadi ya teman-teman ya, itu saya memang boleh dibilang mempercayai dari dulu bahwa lampu toilet diusahakan jangan pernah dipadamkan. Iya. Artinya di situ supaya tidak menjadi tempat yang nyaman bagi mereka.
Mohana sendiri pernah nggak dicoba untuk disembuhkan supaya tidak diganggu lagi ataupun tidak menjadi orang yang indigo lagi? Pernah dong. Jadi waktu di masa-masa frustasi ya aku sebut ya, karena di mana orang-orang udah nggak percaya, tapi sebenarnya ya hilang dong. Beb, mengenai keindigoan lu itu, kalau menurut lu menyiksa, pernah nggak mencoba seseorang atau minta pertolongan untuk melepaskan itu dari badan kamu? Pernah, itu disebut masa frustasi aku ya, karena orang-orang nggak percaya dengan yang aku alamin, sedangkan apa namanya itu terjadi bener-bener sama aku gitu, dan itu kena ke mental dan fisik aku, karena itu bukan hayalan, itu benar-benar terjadi, kerasa di pikiran, di badan, mental semua. Nah pada akhirnya aku ngerasa untuk apa ya aku bisa lihat kayak gini, tapi aku ngerasa tersiksa gitu ya, sampai aku cari-cari, aku ke Jombang. Itu aku pergi ke ustazah yang emang aku dengar-dengar beliau itu ahli dalam hal seperti itu. Terus akhirnya sampai di sana ngobrol panjang lebar, aku bilang, Bu, saya pengen kemampuan ini tuh dihilangkan aja karena buat saya nggak berguna gitu, cuma nambahin beban buat saya, kata sih gitu kan. Lagi pula kayaknya aku nggak kenapa-napa deh kalau aku nggak punya kemampuan ini gitu kan. Terus beliau bilang ini itu sebenarnya bukan beban, tapi hadiah yang belum kamu mengerti, kata beliau gitu. Aku katanya bahkan pengen punya kemampuan seperti kamu sampai harus bertapa kayak gitu loh, kayak pergi nyepi kemana kayak gitu, sedangkan kamu sudah diberi Tuhan, kata dia gitu. Jadi itu tinggal kamu manfaatkan, kamu mengerti, sampai suatu saat kamu juga bakal tahu kenapa Tuhan kasih itu, dan kamu akan bisa membantu orang lain dengan kemampuan itu, katanya gitu. Jadi sekarang kamu coba renungi, pelajari, syukuri dengan apa yang sudah Tuhan beri. Mungkin saat ini kamu di masa kamu mencari jati diri istilahnya, dan juga memahami apa fungsi dari semua kemampuan ini, katanya gitu. Dijalanin aja, disabarkan saja, katanya gitu. Begini yang jadi gambaran, kita tidak bisa melihat, lebih gampang dicelakai oleh mereka. Tetapi ketika kamu bisa melihat, kamu enak bisa menghindari. Kamu ada merasa kayak gitu gak? Ya sebenarnya indigo itu bukan nabi dan bukan mukjizat ya, cuman kelebihan yang Tuhan beri daripada orang lain gitu ya. Jadi memang selama 33 tahun itu banyak banget kejadian dalam hidup aku, dan gak bisa disangkal banyak yang menyelamatkan aku juga dari kemampuan itu gitu loh. Jadi kayak misalnya kan kalau di dalam diri aku itu suka ada kayak yang bisikin, dan aku juga nggak pernah tahu siapa yang bisikin gitu. Aku cuma dengerin suaranya, kayak berkali-kali misalnya ngasih tahu kamu jangan lewat situ. Dia nggak bisa kasih tahu karena itu kan rahasia Tuhan. Dia cuma bilang jangan lewat situ gitu. Tapi aku kan orangnya selalu menyangkal gitu ya, kayak apa sih, kata aku malah sengaja lewat situ, terus ternyata aku kecelakaan di situ. Karena jadi, memang makhluk itu tidak memberi alasan, hanya melarang atau memberitahu jangan lewat situ gitu ya. Karena menurut aku mereka cuman bisa memberitahu sampai di situ. Karena sisanya secara detail itu haknya Tuhan. Ya kan? Itu takdir Tuhan. Mereka nggak bisa, dan mungkin tidak tahu juga, cuman hanya memberi isyarat atau tanda sampai situ saja gitu loh, dan kita cuma dikasih tahu segitu aja gitu. Dan ya terus udah gitu ada juga misalnya ada orang yang iri atau apa ngirim sesuatu, aku bisa tahu gitu loh. Misalnya ada yang ketok-ketok jam 3 malam jendela aku, mungkin kalau orang biasa mikir itu binatang, atau mungkin juga itu khayalan, atau itu mungkin juga apa ya cuma suara aja lah. Tapi kalau aku bisa ngerasain, oh itu kiriman dari si ini gitu. Aku bisa tahu. Cuman aku kan nggak mau menyebutkan gitu ya, takutnya orang kan mikir kamu seuzon banget sih sama orang itu. Tapi kalau orang indigo bisa punya sense seperti itu, ini yang ngirim dari sini gitu, kayak gitu. Kadang-kadang gue sendiri juga halu dengan sesuatu ya. Misalnya pernah yang
Gua pikir tuh tadinya ada paket datang misalnya nih. Bu, karena gua posisi ada di balkon atas, gua akan melongok ke depan dong. Melongok ke depan, ternyata tidak ada siapa-siapa. Terus kedengaran lagi, bu, tahu-tahu ada di depan kamar gue gitu loh, seolah-olah manggil istri gue. Tapi nggak mungkin orang lain tiba-tiba masuk ke kamar gitu kan. Pas gue masuk ke kamar, gue tanya dong, biasa kan gue panggil bunda kan saya tadi siapa ngobrol sama kamu kan? Hih, katanya, masa sih? Kok gue yakin banget. Tapi itu anggap sih itu halu aja. Nah menurut lu nih, di rumah gue nih, kira-kira ada yang mungkin yang usil ataupun yang mengganggu atau yang menjaga deh menurut gue. Saya di sini karena ditanya, saya jawab ya. Apa-apa? Ya memang ada. Kan kita udah mengalami dan nyaksiin sendiri. Setiap kali kita record apa, tiba-tiba nggak ke-record, tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba ngejepret, beberapa kali dinyalain, dimatiin, kayak gitu. Ya, kadang kita juga lupa baca bismillah. Betul. Gitu loh. Jadi gini guys, seperti apa yang diceritain si Wujin barusan, itu adalah kejadian nyata karena sebelum ini Yujin pernah datang ke podcast yang waktu itu memang sebetulnya podcast itu termasuk membahas yang ini ya. Iya, makanya Tapi kita nggak tahu bagaimana ceritanya, itu nggak kerekam sama kamera Di tengah. master, kamera master tidak terekam 1 detik pun. Akhirnya kita pikir kita record ulang terus karena ini kita mau memisahkan pengalaman Yujin yang dimana pernah trauma terhadap kelakuan beberapa orang, akhirnya dia banyak mengkoleksi senjata tajam dan akhirnya gue putusin podcast yang mengenai makhluk astral ini kita tag ulang seperti itu karena memang tidak sempurna hari itu karena tidak ada terekam di kamera master. Dan tadi tiba-tiba kita lagi ngobrol itu mati lampu. Dan nanti kayaknya nggak gue potong deh kejadian mati lampu itu langsung putus deh kayaknya. Makanya kenyataan kita nggak bisa bohong. Seperti itu. Makanya ini tadi sempat gue tanya sama si Yujin, apakah di sini ada sosok pengganggu? Tapi menurut lu ini kita mengganggu mereka enggak kan? Sebenarnya gini loh, aku ngerti kenapa beberapa orang diberi kemampuan menjadi indigo. Sebenarnya mereka itu messenger. Kita ini messenger. Apa ada banyak hal yang orang lain nggak lihat, kita lihat. Apa yang orang tidak alami, kita alami. Karena fungsinya kita sebagai messenger memberitahu apa yang semestinya kita harus kasih tahu. Cuman itu kan rahasia dari dunia mereka, sebagiannya yang mereka tidak suka diberitahu ke orang lain. Makanya mereka kurang suka. Kalau aku jujur, Gitu ya. karena aku ngasih tahu nggak ditambahin, nggak dikurangin. Aku bilang kalau misalnya ngadapin mereka mestinya gimana atau gimana, itu kan seperti jadi orang-orang tahu gimana cara menghadapi mereka, dan itu membuat mereka mungkin kesal gitu kan. Kenapa kamu kasih tahu rahasianya? Karena memang aku messenger dari Allah gitu kan, dari Tuhan. Karena aku dikasih tahu apa yang aku alamin ini supaya dikasih tahu ke orang lain, biar orang lain juga bisa menghadapinya seperti aku menghadapi mereka gitu. Ya. Bukan Ya. mujizat, bukan beda. Aku paham. Teman-teman juga yang menyaksikan video ini juga mohon bisa memilah-milahkan bahwa ini Secara menarik kesimpulan secara bijak lah ya. Nggak usah terlalu menggambarkan yang berlebihan, tidak perlu mematahkan apa yang diceritakan si Yujin seperti itu. Ini karena memang Yujin ini menurutku memang konsentrasi pengen cerita masalah ini, sehingga makanya kita tag ulang untuk video ini. Sengaja kita tag ulang untuk yang kasus ini karena kejadiannya kemarin itu tidak terekod dan hari ini tadi sempat mati lampu. Nah, yang pernah lu cerita yang masalah lu dilamar tadi itu asal muasalnya dari mana? 2 kali kan yang lu pernah cerita. Asal muasalnya gimana ya, aku nggak tahu. Mereka datang gitu aja. Aku nggak melakukan apapun. Aku juga nggak nonton apapun, nggak ada. Mereka datang aja. Sebelumnya nggak pernah ada komunikasi introduce, mungkin pernah nggak sengaja ketemu dengan mereka, terus terjadi obrolan dan sebagainya. Enggak. Yang kedua malah itu terjadinya di 2020 baru. Jadi aku dibawa ke dasar Samudra Atlantik.
sama dia. Kayak Aquaman dong ya. Iya, jadi apa namanya, bentuknya yang ini beda. Kalau yang tadi kan merah kayak dikulitin ya, kalau ini tuh kayak kayu bakar yang arang seperti itu. Tanduknya 2. Terus udah gitu matanya kuning kalau nggak salah. Terus udah gitu aku dibawa ke Samudra Atlantik yang namanya, ya aku nggak bisa kayak dihipnotis rasanya, atau nggak sih, ya kan. Terus aku dibawa ke kerajaannya. Jadi di Samudra Atlantik itu tuh ada batas di mana manusia biasa nggak akan pernah sadar kalau di situ ada perbatasan antara dunia manusia dan dunia jin. Dan di situ aku dibawa ke sana. Terus udah gitu masuk ke kerajaannya, banyak kayak ya itulah penghuni-penghuni di istana itu gitu. Terus yang ini agak kasar ke saya, bilang kamu harus jadi permaisuri saya, kata dia. Terus udah gitu kalau kamu nggak mau, saya diinjak kepalanya sampai ke dasar neraka gitu kan. Terus di situ dia masukin aku ke neraka gitu, kayak apa namanya, lahar atau apa ya. Tulang aku itu, aku bisa ngerasain kayak tulang aku tuh lumer. Aku bisa ngerasain itu di mimpi. Bukan mimpi ya, gimana ngejelasnya, itu bukan mimpi menurut Batas aku ya. terdekat antara mimpi dengan nyata kali ya. Susah ngejelasin, itu bukan mimpi menurut aku. Terus udah gitu dia utuhkan lagi aku gitu. Terus dia bilang kalau kamu menolak aku jadi pasangan kamu, kata dia, itu yang bakal kamu terima gitu. Terus udah gitu dia tarik aku di sini, kayak narik apa gitu di dada aku. Terus dia keluar kayak biji kecil, kayak biji kurma gitu. Terus dia bilang, iman kamu tuh cuma sekecil ini, tahu nggak sih, kata dia. Terus udah gitu, tapi aku pengen ini nggak ada sama sekali, kata dia gitu. Aneh ya, ini sebenarnya apa yang diceritakan si Eugene ini juga seperti kutipan-kutipan dalam Al-Quran, bahwa kalau orang masuk neraka nanti akan lumer dan akan balik lagi. Begitu juga dengan gambaran iman kita adalah bahkan kalau kita lebih parah lagi, digambarkan tuh kayaknya biji zara ataupun biji bayam atau dan sebagainya kan. Jadi saking kecilnya iman kita itu. Nah, ini kalau ditarik benang merah, kejadian-kejadian ini pernah nggak kamu itu sengaja memanggil mereka untuk diajak ngobrol, berkomunikasi, ataupun semuanya itu terjadi dalam situasi yang tidak lu inginin? Aku tuh pernah manggil mereka cuman waktu aku masih SMP, waktu aku masih kecil dan nggak ngerti, ya kan, mainin apa tuh namanya, yang pakai jangka itu, jalangkung ya. Itu zaman SMP, karena aku ya memang masih kecil, nggak tahu apa-apa, aku panggil dan semua yang dia bilang ya benar terjadi. Dan jalangkung itu menurut lu bukan mitos ya? Kalau menurut gua kan, karena gua sendiri demi apapun gua belum pernah mengalami langsung orang yang jalangkung ini. Ya itu bergerak sendiri. Dan apa yang kita tanya terjadi gitu. Jawabannya benar. Gitu. Nah, tapi karena kan udah semakin dewasa, semakin banyak pengalaman juga, aku setelah tahu kalau makhluk-makhluk seperti itu manipulatif sekali, aku nggak pernah ladenin lagi gitu. Dan aku nggak mau mengganggu dan juga nggak mau berteman gitu. Jadi istilahnya aku maunya ya udah jalanin hidup masing-masing aja. Tapi kalau kan kita boleh membela diri kalau diserang. Kalau kita diserang kita lawan gitu. Artinya lu sendiri pernah melakukan perlawanan terhadap makhluk-makhluk itu? Iya, kan waktu itu aku diserang, terus aku lawan, tapi sayangnya aku kalah karena mereka mainnya keroyokan gitu loh. Tapi kan kalau secara di dunia nyatanya aku sakit gitu loh. Sakit karena kalah itu kan aku sakit. Tapi secara medis tidak terdeteksi sakitnya apa. Tapi aku sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Gitu ya. Terus notabene lu kan selalu tersiksa. Teratasi nggak dengan membaca Al-Quran ataupun ayat-ayat suci seperti itu? Ini juga nih, kan semakin bertambah banyak pengalaman tentang mereka juga gitu ya. Aku jadi memahami cara berpikir mereka, cara ya siasat mereka tuh seperti apa gitu. Aku jadi paham. Kita kalau ketemu mereka jangan pernah takut, karena sebenarnya mereka takut sama kita gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka menampakkan diri, kita galakin balik. Karena mereka yang konfrontasi duluan dong. Karena
sehakikatnya mereka tidak boleh menampakkan diri, ya kan? Tapi kalau mereka menampakkan diri berarti mereka yang ngajak konfrontasi dan kita boleh melawan. Kalau menurut aku gitu. Tapi menurut yang pernah gue dengar bahwa kalau sampai kita bisa melihat mereka itu mereka yang sial, bukan kita yang sial sebenarnya. Kalau itu aku kurang tahu, tapi kalau yang aku tahu sebatas itu ya kalau mereka nampak berarti mereka yang ngajak konfrontasi dan kita bisa lawan gitu loh. Aku baca ayat kursi, aku karena panik terus dia yang ngetawain, nggak hafal gitu kan. Nah jadi sebenarnya terus udah gitu semakin waktu berlalu gitu aku jadi sebenarnya yang mereka takut bukan ayat sucinya, imannya kita sama Tuhan. Kalau kita ada ragu sedikit aja tentang pertolongan Tuhan, ya kita kalah. Jadi kalau ketika misalnya ketemu penampakan seperti itu ya kita misalnya baca aja Allahu Akbar gitu, tapi dengan penuh keyakinan. Khusyuk, mereka pergi kok. Yang mereka takut imannya, bukan ayat sucinya. Nah, kalau seandainya nih dari teman-teman sekalian ada yang mengalami hal-hal tersebut atau kebetulan melihat ataupun kesurupan, langkah terbaiknya menurut lu diapain? Kesurupan, jangan ikutin maunya. Kalau mereka kesurupan suruh keluar, pencet aja jari-jarinya terus bacain nama-nama Allah. Nah misalnya pas kesurupan itu bilang ada orang ini dia misalnya kencing sembarangan gitu, dan itu aku ada di situ jadi aku dikencingin sama orang itu. Sebenarnya itu logis kan, ya tapi kan manusia nggak bisa melihat mereka kan, ya kita cuma bisa bilang minta maaf gitu, dan karena kan orang ini nggak bisa lihat kamu, kamu nggak bisa marah, maafin dia gitu. Tapi setidaknya baca Bismillah gitu, dan mungkin dari kitanya juga bilang ya udah minta maaf, terus insya Allah nggak akan ngulangin lagi gitu, terus ya suruh dia pergi. Itu kan emang kita nggak bisa lihat kan, nggak semua orang bisa lihat. Menurut lu sendiri bener nggak kadang-kadang gini, orang ketika masuk hutan ataupun tempat-tempat yang jarang terjamah manusia katanya harus permisi dengan penghuni setempat, itu bener nggak sih? Enggak. Kita nggak boleh mengagungkan mereka. Kita nggak boleh mengagungkan mereka, tapi kita minta izinnya ke Tuhan yang punya segalanya, gitu kan? Yang nyiptain kita lah ya. Iya, Bismillah gitu ya. Semua makhluk ini kan yang ada di sini milikmu. Aku masuk ke sini, ke dalam hutan ini atas izinmu. Kalau Allah aja ngizinin, kenapa dia harus? Bener juga. Harus logis. Komplain kan? Allah aja udah ngizinin gitu kan. Kecuali kita emang nggak pernah minta izin. Jadi mereka pun kayak bisa cari gara-gara, ya kan? Kayaknya nggak sedikit gitu loh dari masyarakat Indonesia pada umumnya yang percaya bahwa ketika masuk hutan kamu harus permisi dengan penghuni di situ. Ketika masuk kuburan, apalagi kencing di sekitar situ harus permisi dengan makhluk yang nungguin di situ. Itu sebenarnya nggak benar ya, salah ya. Karena sebenarnya mestinya kita minta izinnya sama ya Tuhan udah cukup. Mereka itu bisa melukai kita secara fisik nggak? Mungkin kalau mungkin yang namanya kesurupan ataupun apa itu namanya mencelakakan kita yang dalam bentuk yang tidak terlihat. Bisa nggak dia melukai kita sampai mungkin entah luka atau apa? Bisa? Bisa, dan aku sering kok dapat kayak luka lebam atau nggak kayak ada luka yang aku sendiri ini dapat dari mana lukanya gitu, kayak dicakar atau apa gitu. Ya aku juga pernah waktu tidur, baru mau tidur ditarik kakinya kayak gitu. Ya emang mereka bisa lakukan kontak fisik kalau beberapa dari mereka bisa. Gitu. Ya karena menurut gue kan mereka itu tidak membutuhkan ruang dan tempat, maksud gue tuh gitu. Makanya tidak selayaknya pun mereka marah ketika kita menempati tempat yang baru, ternyata mereka lebih dahulu, ataupun kita mengusik tempat yang sudah tidak pernah kita jamah lagi. Artinya kan kita beda alam yang tidak saling mengganggu. Seharusnya seperti itu nih kalau secara kita logika berpikir normal ya. Gue masuk kemana aja itu nggak bakal ngeganggu mereka karena kita beda dimensi. Tapi kalau sudah begini berarti mereka itu ternyata butuh ruang dan tempat dong. Mereka sama tinggal kayak kita, mereka sama beraktivitas gitu ya. Cuma bedanya tidak kasat mata gitu loh. Mereka kayak misalnya di ruangan ini, menurut mata kita ya tempatnya seperti ini, tapi di dimensi mereka ya dimensinya mereka ya tempatnya seperti yang mereka lihat gitu kan.
karena beda alam tadi. Ya, Bisa jadi mungkin, mungkin seperti itu. Visualisasinya mirip seperti ini, cuman kayak maksudnya kalau aku bisa deskripsiin ya, kayak aku pernah ke sana, ke dunia seperti mereka, itu rasanya kayak kedap suara kayak ada di dalam air. Rasanya begitu. Oh ya. Rasanya tuh kayak berat kalau untuk melangkah karena mereka sebenarnya kan lebih cepat dari kita. Kan banyak nih sineas-sineas kita yang menggambarkan sosok entah itu kuntilanak, entah itu tuyul, entah itu genderuwo, semacam jenisnya makhluk-makhluk astral dan sebagainya. Itu menurut Eugene presentasinya sedekat apa yang digambarkan dalam film-film seperti Pocong, genderuwo? Dengan yang apa aku lihat. Ha-ha. Banyak yang lebih serem dari itu. Banyak lebih serem dari itu. Ya, Bahkan mungkin semuanya lebih serem dari itu nggak? banyak yang Notabene. lebih serem. Ada nggak yang bentuknya aneh-aneh. lucu? Ada nggak? Mungkin justru tidak seram tapi justru membuat kamu pengen ketawa ngeliat lu gitu. Belum pernah sih. Kebanyakan aneh-aneh. Kayak semuanya mata gitu. Iya. Terus ada misalnya dari belakang gitu kayak manusia, ternyata pas nengok itu kayak babi tapi cuma tulang-tulangnya aja gitu kayak membusuk gitu. Terus ada kayak sejenis kuntilanak tapi bukan kuntilanak, dia tugasnya emang ngeganggu anak kecil. Jadi tangannya panjang, kakinya panjang, matanya meleleh, rambutnya panjang gitu. Itu khusus ngeganggu anak-anak. Ya kalau kata orang tua kita dulu kan ketika kita masih di bawah umur mungkin 5 tahun atau 3 tahun memang katanya memang bisa melihat dimensi lain. Pernah nggak Eugene gini ngelihat orang yang punya pesugihan terus peliharaannya keluar masuk bisa gitu, pernah nggak? Enggak sih, kalau itu aku belum pernah lihat, tapi kalau orang yang pakai susuk biasanya kelihatan beda mukanya. Ciri-ciri yang pasti ada nggak? Orang Bahwa yang orang pakai susuk gitu ya. ya biasanya kayak apa ya, ini orang biasa aja, tapi kenapa ya misalnya orang ini kita tuh kayak terhipnotis. Terus kalau aku sih ngelihatnya, aku bisa lihat oh dia pasangnya sebelah sini, aku bisa lihat karena di sebelah sininya atau di dagu dan pipinya itu memancarkan sesuatu gitu loh. Kelihatannya seperti diamond ya kalau kita kan kayak permata gitu. Tapi ya aku diam aja, oh ya gitu aja paling. Kalau ke aku mungkin nggak mempan kali ya, tapi kalau orang lain mungkin mempan. Kalau aku kan bisa lihat misalnya, oh ini sih bisa jadi apa ya, orang mungkin mikir kamu suudzon sama orang yang orangnya mungkin menarik ya. Memang mungkin orangnya menarik gitu ya. Setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau di saat sesuatu hal yang tidak logis itu, jadi emang kalau Koko kan bukan indigo. Melihat itu secara logis orang punya like dan dislike, punya selera, ya kan? Dan tiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Itu untuk orang yang normal, tidak indigo. Tapi kalau orang indigo bisa melihat oh orang ini memang misalnya dia tidak pakai susuk tapi memang dia menarik, dan itu akan maksudnya aku kalau ada yang nanya ya memang dia memang menarik gitu loh, memang dia ada daya tarik di situ. Tapi kalau misalnya aku melihat sesuatu yang lain gitu, dia pakai pemanis, dia pakai susuk, ya kalau memang kelihatan ya aku bilang. Tapi juga kan maksudnya buat apa aku kasih tahu gitu loh, kalau misalnya ya itu rahasia dapurnya dia sendiri gitu, dan aku nggak perlu ikut campur soal itu gitu loh. Jadi aku cuma paling disimpan dalam hati aja, orang ini pakai susuk gitu, aku tahu, orang ini pakai pemanis, aku tahu gitu loh. Tapi ya aku nggak akan ngasih tahu ke orang-orang dia pakai susuk loh, dia pakai pemanis buat apa, nggak ada untungnya buat aku juga. Betul. Gitu loh, gitu maksudnya. Bangsa jin itu berbangsa-bangsa seperti kita juga nggak? Kalau aku nggak tahu sejauh itu ya, jadi aku cuma tahu apa yang udah aku alamin aja gitu ya, apa yang udah aku jalanin. Ya yang aku tahu cuma segitu aja gitu ya, nggak seluas itu ya, memang mungkin belum sampai sana gitu ya pengalaman hidup aku. Jadi aku cuma tahu oh rasanya masuk ke dunia mereka itu berat seperti berjalan di dalam air, suaranya seperti kedap suara, cuma taunya seperti itu. Terus udah gitu oh bangsa mereka tuh seperti ini, seperti itu, cuma nggak sampai detail kayak gitu sih. Tapi ya kalau misalnya memang mereka berbangsa atau gimana itu aku belum tahu gitu loh. Aku belum tahu sampai sejauh itu gitu. Nah beberapa waktu lalu kan kamu juga pernah mengalami bahwa sepertinya nggak ketolong lagi. Waktu itu apa yang kamu alami? Ya itu yang aku bilang, aku ngelawan terus aku dikeroyok.
aku kalah. Ya aku itu tadi. iya, itu aku sakit, tapi secara medis aku dibawa ke UGD. Aku nggak dirawat, maksudnya padahal aku udah nggak bisa jalan gitu loh. Aku nggak bisa jalan, tapi dokternya bilang ini bakal sembuh kok sendirinya gitu. Aku nggak bisa jalan dok, aku sakit banget. Udah dikasih suntikan anti sakit, terus udah hilang nyerinya itu anti painnya itu, aku sakit lagi dan cuman bisa meringkuk gitu, dan aku disuruh pulang. Itu nggak masuk akal. Aku mestinya dirawat gitu, dan aku tahu badan aku perlu dirawat, tapi dokternya bilang enggak, kamu bisa disembuhkan sendiri kok di rumah. Tapi setelah di rumah dengan obat yang begitu banyak tetap nggak sembuh gitu, dan akhirnya aku dibawa ke daerah Jawa untuk disembuhin secara non medis gitu, dan itu recovery-nya mungkin setahun 2 tahun. Nah, Beb, sebelum kita tutup nih, lu bisa kasih tips ke teman-teman? Kalau ngadepin mereka tadi aku bilang jangan takut. Kalau mereka nampak, kejar aja. Terus kalau mau melakukan apapun jangan lupa baca bismillah. Kalau agama lain mungkin punya doa masing-masing. Terus udah gitu kalau orang kesurupan jangan diladenin. Maksudnya aku pengen ini, pengen itu, nggak usah. Bilang aja kamu kenapa bikin keributan. Terus kalau emang kita salah minta maaf secara wajar gitu, dan minta dia pergi gitu, dan baca doa. Insya Allah keluar. Iya. Terus satu lagi, jangan pernah berpikir kalau mereka itu teman yang baik. Salah besar. Mereka itu manipulatif sekali. Jadi kalau mereka baik itu cuma di depannya doang. Kalian nggak pernah sadar apa yang mereka ambil dari kamu gitu. Jadi pasti ada hal yang lebih merugikan yang kalian nggak sadar nanti, apa yang diambil dari kamu oleh mereka gitu. Seperti itu menurut aku. Kelebihan dan kekurangannya ya mohon maaf ya, aku tidak menambahkan dan mengurangkan apapun, karena itu aku cuma ceritain berdasarkan pengalaman hidup aku, bukan pengalaman hidup orang. Oke, thank you Beb, udah cerita tentang pengalamannya yang sudah retake. Semoga, Waktu itu retake ya, cuma tetap gak berhasil. Hari ini retake sempat mati lampu. semoga kali ini berhasil ya kerekam. Semoga hari ini terekam dengan baik. Oke, thank you Beb. Sukses buat kehidupan di Dubai, dan semoga kita akan ketemu lagi. Teman-teman, itu tadi obrolan gue sama Indri Mohana Eugene tentang pengalaman-pengalaman makhluk gaib. Oh ya, ini ada bingkisan dari ABC Alkalin. Di sini ada ya, di dalamnya macam-macam, termasuk ada lampu yang bisa menerangi kehidupan hatimu yang sedang gundah gulana. Oh tidak dong, tapi yang jelas ini pasti akan membuat aku tambah berenergi. Terima kasih ya. Oke, thank you teman-teman udah menyaksikan video ini. Kalau suka silahkan tekan tombol like, kalau tidak suka silahkan dislike, tapi tinggalkan saran dan kritiknya untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Sampai ketemu.